Topiknya di YouTube ini tentang warga negara. Yang lagi rame itu sampai ada dua TV nasional ya, dua TV nasional membahas yang bernama siapa? Joseph, ini saya juga nggak tahu ejaannya. Saya sudah lihat videonya potongan-potongan, tapi agak susah juga ngambil yang fullnya. Joseph Paul itu Zhang apa Chang itu ya, nanti bisa di cross check. Kaitannya dengan apa itu? Saya juga nggak tahu pasti itu. Katanya DPO, daftar pencarian orang atas perbuatan melawan hukumnya apa? Penistaan apa penodaan agama, yang katanya dia udah warga negara asing. Nah, asingnya ini mana? Itu katanya Eropa. Ya. Dalam hal ini saya nggak membahas substansinya, tuntutan apa DPO-nya atau jadi tersangka apa tadi katanya, karena terlampau banyak videonya di YouTube itu, sampai TV nasional aja setidaknya ada dua saya udah lihat itu potongan-potongannya, plus lagi para YouTuber ya, channel-channel YouTube itu udah ratusan kali yang membahas dia. Nah, dari pihak yang bersangkutan ini, kalau mungkin salah eja ini ya, tapi yang saya lihat video ada manggilnya Paul apa gimana, Zhang apa Chang. Nah, mengaku bahwa dia warga negara asing ya, warga negara Jerman, dan dia membawa bilang hukum Eropa dan lain-lain tentang hal itu. Ini begini aja dulu ya, tentang DPO dari negeri kita atas dirinya. Itu dalam keadaan sekarang, maksudnya ini dalam keadaan konteks dirinya si Joseph Paul Zhang ini, itu sulit dilakukan meskipun itu menggunakan Interpol ya, untuk tuntutan atau tersangka untuk sangkaan daripada si apa ini, kalau nggak salah manggilnya Paul ini, si Paul ini ya, tidak dapat serta-merta dikenakan hukum yang ada di Indonesia, KUHP itu. Ini kan bunyi hukum untuk dalam negeri ya, untuk dalam negeri. Kita berbicara dia di negara orang, tidak bisa dikenakan begitu, meskipun itu dibilang DPO, Interpol, antar negara dan lain sebagainya, dan dia distatuskan menjadi tersangka. Tersangka buat siapa status itu? Buat kita di otoritas jurisdiksi NKRI. Itu mesti dipahami dulu, jangan ngayal, jangan ngimpi. Jadi lihat duduk permasalahan. Ya, dalam konteks video YouTube ini saya nggak peduli dia urusan apa. Di sini masalah mau memberitahukan tentang warga negara asing gimana sih duduk permasalahannya dengan negara NKRI. Begini, setiap negara mempunyai hubungannya masing-masing lain-lain. NKRI terhadap Singapura, terhadap Brunei, terhadap Vietnam, terhadap Jerman, Swedia, New Zealand, itu lain-lain. Ya, tidak dapat diwakilkan oleh satu cerita saja. Ya, tidak akan pernah bisa ada sama plek gitu. Nggak akan pernah bisa. Pasti ada hal-hal majornya boleh sama, tapi minornya pasti berbeda. Hubungan antar negara satu persatu itu tidak ada yang sama. Itu dulu harus tahu. Nah, kalau ada suara-suara mengatakan kayak udah mantep aja di DPO karena tersangka si Joseph Paul Zhang Chang ini, ya toh, nggak ada guna gitu membahas itu. Dia tidak dapat ditangkap meskipun itu dengan Interpol di kantor pusatnya di Prancis ya, di negara Prancis, dengan topik judul ketersangkaan yaitu apa yang dikenakan. Ini pun kan nggak jelas ya, atau yang bahasa umumnya aja lah, penodaan ya, penodaan agama atau penistaan apa segala. Tidak bisa, ini bukan bahasa internasional.
penodaan, penistaan itu bukan bahasa dunia. Karena di setiap negara mengartikan penodaan agama, penistaan agama itu berbeda substansinya. Jadi jangan dikira ujuk-ujuk kalau udah lapor ke kantor pusat Interpol itu langsung seluruh negara anggota Interpol itu bergerak aktif begitu untuk mencari si Joseph Paul ini. Tidak. Enggak gitu ceritanya. Bahkan ada di TV nasional mempunyai sejumlah narasumber mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa itu bisa ya, terus langkahnya semacam cabut paspornya Joseph Paul itu malah salah total gitu loh. Tidak bisa kita menyentuh dia secara fisik. Bahkan begini, terpaksa harus jujur, siapapun dia, mau dikata perwira menengah, perwira tinggi sekalipun, NKRI ya, negara Republik Indonesia ini mempunyai apa itu kepolisian ya, berangkat seorang jenderal pun mau nangkap siapapun, kita nggak usah ngomongin dia lah, kita lagi ngebahas tentang topik warga negara asing ya, warga negara Indonesia yang menjadi warga negara asing begitu ya lengkapnya. Nah, tidak ada kuasa otoritas untuk memperlakukan diri dia seperti memperlakukannya dia sedang berdiri secara fisik, sedang berada di tanah air Indonesia ini. Nggak gitu cara kerjanya. Jadi mesti ngerti dulu perbedaannya gitu. Nggak ada contoh sama. Itu buktinya negara A bisa sama negara B, negara D bisa sama negara Z. Nggak gitu loh. Kasus apa? Kasus koruptor apa segala, banyak hal yang tidak diceritakan kepada publik. Itu kebijakan internal kepolisian kita itu hebat. Hebatnya kenapa? Karena ada lobby bener-bener, istilahnya kalau orang bilang itu betul-betul dari persen to persen itu bisa terjadi yang kasus yang di Malaysia koruptor itu. Terus sama satu lagi siapa? Lumowa itu di negara mana itu ya kan, di negara Amerika Latin kalau nggak salah. Itu bukan karena Interpol. Beda begini ya, jadi penodaan agama, penistaan agama itu bukan bahasa global. Itu dulu pahami. Saya enggak bisa menguraikan secara gamblang karena memang ada sedikit apa ya, di balik layar atau bukan untuk konsumsi umum begitu. Kenapa bisa begitu? Atau beginilah gampangnya, kalau bahasa Interpol itu yang tanpa diminta, tanpa apa langsung sepakat, itu yang pedofil. Itu bahasa dunia, pedofil. Ya. Terus pembunuh berantai. Ya, terus perampok bank. Ya. Ada beberapa itu sama pelaku genocide gitu, apa itu ngabisin etnis apa segala, itu nggak usah diminta juga saling cari otomatis begitu. Jadi hal-hal semacam ini, karena koruptor pun itu bukan bahasa global. Dia seseorang ya, Mr. X misalnya ya Pak X atau Ibu X begitu ya, dia koruptor untuk siapa? Untuk NKRI. Dia pergi ke negara lain, dia bukan koruptor gitu loh. Si Paul kita berikan apa itu predikat, kita berikan judul dirinya dia penista agama untuk NKRI. Dia pergi ke negara lain, dia nggak punya menyandang beban nama itu, nggak ada, nggak gitu. Interpol itu hanya mendaftarkan saja, tidak proaktif seluruh anggotanya. Lupa saya nih, ada 40 negara apa 140 negara ini menjadi anggota Interpol. Tidak begitu. Terus apa mau dicegat di setiap bandara? Rugi. Mau dicabut paspornya dia, rugi kita. Berarti dia tidak dianggap menjadi WNI kalau dicabut paspor Garudanya yang warna hijau itu. Gitu loh. Ini saya cut dulu, terlampau panjang, nanti nggak nyampe gini diskusi tentang warga negara ini. Yang dalam konteks ini terkait oleh siapa nih, Paul itu ya. Saya cut dulu, mungkin ini saya kasih nama video 1 aja lah ya. Saya cut dulu supaya jangan terlalu panjang, nyambung ke video 2
Saya cut dulu.